Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini aku mau sharing pengalaman sholawat dari salah satu subscriber, namanya Ibu Sumini yang bekerja di Dubai. Tapi sebelumnya jangan lupa ya teman-teman, klik dulu tombol subscribe-nya, kemudian klik juga gambar loncengnya supaya kalau aku ada video baru, teman-teman tuh langsung dapat pemberitahuan dari YouTube. Dan jangan lupa diklik juga tombol share-nya. Jadi semakin banyak lagi saudara-saudara kita yang bisa menyelesaikan masalahnya, menggapai hajatnya dengan bersolawat, dan mudah-mudahan bisa jadi amal kebaikan teman-teman. Amin ya robbal alamin. Nah, nanti teman-teman bisa langsung dengerin audionya dari Ibu Sumini. Tapi sebelumnya aku jelasin ya, kalau Ibu Sumini ini sudah berpisah dari suaminya, kemudian punya anak dua-duanya perempuan. Yang pertama sudah berkeluarga dan sudah punya cucu. Kemudian yang maksudnya Ibu Sumininya udah punya cucu ya teman-teman. Kemudian satunya lagi anaknya masih SMP. Nah, keajaiban yang pertama itu Ibu Sumini cucunya sakit waktu bulan November. Kemudian Ibu Sumini minta anaknya kirimin foto air dan foto cucunya. Kemudian dikirim. Pada saat itu Bu Sumini tuh lagi haid ya, tapi tetap baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dibaca tuh gambar air yang dikirim sama anaknya. Kemudian jadi cucunya itu nggak sembuh-sembuh sakitnya, udah lama. Setelah Ibu Sumini coba untuk baca sholawatin airnya, kemudian sambil dilihat foto cucunya, itu masya Allah serang nggak lama, nggak sampai 1 harian itu cucunya sembuh. Di situ Bu Sumini semakin yakin dengan bersolawat, dan Bu Sumini nambahin lagi solawat ya, terus bersolawat. Kadang bacanya shollallahu ala Muhammad, kadang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sebisanya karena Bu Sumini posisinya sedang bekerja gitu. Nah kemudian yang kedua, keajaiban yang kedua, anaknya Ibu Sumini yang kedua itu kepengen pesantren ya, masya Allah, nggak semua anak bisa mau pesantren kan teman. Alhamdulillah anaknya Ibu Sumini malah minta masuk pesantren, pengen jadi anak yang soleha, pengen bisa doain orang tuanya, pengen bisa ngaji dan banyak hal. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah mari kita sama-sama dengerin audio dari Ibu Sumini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya nggak kehitung Mbak, kan waktu itu saya kan sambil kerja gitu ya Mbak ya, saya sambil HP itu saya selipin gitu, terus saya pasang handset gitu ya, terus saya ya sambil denger YouTube gitu, saya cari-cari tentang sholawat kayak gitu kan. Jadi kalau kerja sambil denger kayak gitu kan nggak terasa Mbak gitu. Terus anak saya tuh yang anaknya sakit itu WA saya, katanya anaknya udah beberapa minggu nggak sembuh-sembuh panasnya. Dia bilang gitu. Ya udah saya coba-coba aja gitu meraktekin sholawat gitu Mbak. Ya saya bacanya sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad gitu aja. Waktu itu saya kan lagi haid. Terus ya saya ambil wudhu, habis kerja mungkin jam 9 kan majikan belum pada bangun ya. Saya cepat-cepat ngambil wudhu, terus saya buka WA anak saya ngirimin air itu, ya udah aja saya selawatin kayak gitu, saya selawatin terus gitu sama sambil nangis saya berdoa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan kau sembuhkan cucu saya bilang gitu ya. Udah gitu, udah beres sholawat, saya WA lagi anak saya, kata saya udah ini air minumin ke anak gitu. Ya udah mungkin terus langsung diminumin, terus selang beberapa waktu ya nggak sampai sehari gitu saya WA lagi, gimana itu panasnya udah turun, udah udah mah alhamdulillah gitu. Ya udah dari situ saya terusin terus Mbak sholawat terus, nggak tahu berapa gitu ya, yang namanya juga kan saya kerja nyuri-nyuri waktu Mbak, namanya juga kerja di orang gitu ya. Ya tapi alhamdulillah sesempat mungkin gitu saya memperbaiki diri. Terus kan kalau pagi kan majikan belum pada bangun, saya cepet-cepet kerja beresin, terus saya jam 9 tuh sholat duha. Habis sholat duha ya sholawat kayak gitu.
nggak tahu berapa, kira-kira untuk melanjutkan saya sambil kerja nyuci nyuci baju itu kira-kira udah berapa ratus kayak gitu. Ya udah saya udahin, saya berdoa sholat duha itu, terus ya sambil sambil nyuci mbak, saya sambil ngebilas baju, sambil ngejemur, sambil masak, sambil nyuci piring. Terutama tuh kalau lagi nyuci piring saya khusyuk gitu baca sholawat itu mbak, terus nggak berhenti berhenti gitu. Ya pokoknya berhenti berhenti kalau lupa gitu, terus kalau ingat ya sholawat lagi seperti itu. Terus selang seminggu mungkin mbak, dari situ seminggu dari baca sholawat buat cucu saya itu, alhamdulillah anak saya yang sama bapaknya itu WA sama saya, mah pokoknya namanya kan Bima Suci, mah pokoknya Bim pengen pesantren, nggak tahu katanya, dia bilang gitu, nggak tahu kenapa Bim itu pengen pengen kayak orang-orang, katanya pengen dicadar, katanya seperti itu. Saya juga waktu waktu baca WA itu saya juga nangis mbak, ya Allah ya Rob, kata saya, alhamdulillah gitu, saya diberikan hidayah anak saya mau pesantren gitu. Padahal ya Allah mbak, ya bukannya ngejelekin keluarga suami ya, dari keluarga suami saya ya mantan gitu, itu tuh nggak ada yang mau yang sekolah, nggak ada, kecil-kecil pada nikah, pada dikawinin semua mbak. Ya nggak tahu, katanya anak saya tuh kok pengen, katanya lagian kan sekolah SMP-nya itu jauh kalau pulang pergi ke rumah, terus pengen pesantren kayak teman-temannya tinggal di Kobong, katanya pengen dicadar, katanya seperti itu mbak. Nanti saya ituin apa, kirimin sama mbak SMS-nya anak saya itu, katanya maksa pokoknya mas, tolong biayain Bim, Bim pengen pesantren seperti itu, dia bilang gitu. Iya iya, kalau pesantren mama sanggup biayain, kata saya gitu. Kalau kalau nggak pesantren mama nggak mau ngasih uang. Iya mah, ya alhamdulillah mungkin udah 3 bulan inilah gitu dia udah masuk pesantren, seperti dari ya mungkin dari bulan November itu mbak. Ya alhamdulillah ya Allah, saya juga puji syukur diberikan anak yang soleha gitu. Ya memang pertama-pertamanya itu saya sholawat itu ya karena udah keenakan dari cucu saya sembuh itu, terus saya dawamin terus. Saya tadinya niatnya minta sama Allah itu pengen pulang mbak, saya di sini nggak betah gitu, nggak betah, majikannya rewel sekali gitu, majikan perempuannya rewel banget. Ya saya minta doa sama Allah, ya Allah saya pengen pulang, terus saya kejar sholawat itu. Ya ternyata mungkin Allah memberikan yang terbaik, yaitu anak saya dulu mungkin yang harus diselamatin. Ya mungkin itu harta yang lebih lebih segala-galanya gitu. Ya udah saya terima dulu, saya di sini masih ya maksudnya belum ada tanda-tanda saya dipulangin. Tapi saya terus berdoa mbak, berdoa terus, ya Allah. Terus saya minta minta doa sama teman-teman juga gitu, mudah-mudahan saya bisa pulang sebelum 2 tahun. Saya nggak kuat di sini, majikan rewel, ya tetap biarpun sabar. Terus kadang saya juga kalau kalau majikan rewel-rewel ngomel-ngomel kayak gitu, saya cuma bisa sholawat, cuma bisa istighfar seperti itu mbak. Ya terus ya saya sambil sambil sembunyi-sembunyi ya gitu ya, maksudnya kan untungnya kamarnya tuh bisa di belakang di dapur gitu ya mbak. Saya ya insya Allah tahajud, pokoknya berusaha memperbaiki diri. Ya alhamdulillah gitu, apa lebih baik seperti itu. Ya terus banyak sekali mbak keajaiban. Terus dari kemarin itu saya gini, sampai habis sholat duha itu berdoa, ya Allah saya pengen gaji saya naik. Kalau tiap ngirim itu tuh saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan ada kelebihan
dari pengiriman saya, maksudnya gaji saya itu lebih gitu ke waktu ditransfer ke Indo, seperti itu Mbak. Saya terus berdoa selama 2 bulan kemarin itu, tapi alhamdulillah bulan kemarin Maret itu saya ngirim, alhamdulillah lebih 500.000, mungkin karena dolar naik ya Mbak ya, mungkin itulah doa saya dikabulkan sama Allah. Selama 2 minggu ini saya berdoa pengen naik, pengen lebih pengiriman saya dari gaji, seperti itu ya. Alhamdulillah sekarang sama Allah udah dikabulin. Kemarin ngirim itu lebih 500.000 karena ada kenaikan dolar itu ya, tapi saya tetap aja terus berdoa, ya Allah saya pengen pengen terus apa ya, tetap istiqomah seperti itu, karena cita-cita saya yaitu pengen apa, cepet-cepet pulang gitu. Jadi seolah tuh saya apa ya, ya bukannya tidak mensyukuri nikmat Allah saya bisa bekerja di sini, tapi karena apa? Karena tersisa batin saya seperti itu Mbak. Majikannya terlalu rewel gitu. Ya alhamdulillah ini 3 hari saya ditinggal di rumah sendiri karena kan di sini apa keadaannya lockdown, nggak bisa keluar. Kemarin tuh kan majikan laki-laki pergi kerja jadi polisi seminggu, terus dia tuh pada ke rumah ibunya semua. Saya nggak ke bawah soalnya mobil penuh, terus lagian kan di dalam mobil itu nggak boleh banyak-banyak seperti itu ya. Alhamdulillah saya juga minta doa kemarin tuh, ya Allah ya Allah ya Allah, kata saya berikan waktu untuk leluasa beribadah. Ya alhamdulillah sekarang saya di sini di rumah 3 hari sendirian ya. Ya alhamdulillah gitu sama Allah dikasih waktu untuk lebih lebih banyak beribadah seperti itu ya, nggak seperti kalau ada mereka yang mungkin nggak tahu besok atau lusa dia pada datang ya. Ya seperti biasa saya apa, eh, saya sebisa-bisa mungkin gitu membagi waktu antara kerja dan ibadah seperti itu. Karena saya benar-benar Mbak, tolong doain mudah-mudahan saya bisa cepat pulang, biarpun saya belum 2 tahun, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, saya yakin itu. Saya bisa pulang sebelum 2 tahun. Terus ya alhamdulillahnya lagi Mbak, saya udah dapet jodoh dari Allah. Mudah-mudahan itu jodoh dari Allah, dia udah menunggu saya. Nanti kalau saya pulang langsung menikah seperti itu. Yang mudah-mudahan dia jadi imam saya yang terbaik, dan dia juga dari Allah yang terbaik, gantinya suami saya yang tidak baik seperti itu. Ya kalau sekarang mungkin karena terlalu sibuk saya kerjanya, ya saya ngambil sholawatnya, sholawat Jibril aja Mbak, yang shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, kan itu gampang gitu, karena sambil kerja sambil apa gitu segala macam ya. Mungkin kalau di kamar mandi lagi bersihin kamar mandi saya enggak, cuman kalau di luar seperti itu, atau nyuci piring, nyuci baju, masak, nyapu di luar itu saya tiap hari bacanya Shallallahu alaihi Muhammad, Shallallahu alaihi Muhammad, Shallallahu alaihi Muhammad. Ya memang dalam hati kecil saya bukannya tidak mensyukuri Mbak, saya bisa kerja di sini, cuman dalam hati saya pengen punya waktu banyak ya Allah untuk beribadah kepadamu. Makanya saya pengen kalau bisa gitu bisa cepet-cepet pulang gitu ke Indo. Kan kalau kita kerja di negara sendiri, seperti usaha di negara sendiri, kan banyak waktu untuk beribadah gitu Mbak. Kalau di sini kan terbatas seperti itu, namanya juga kerja di orang. Ya cuman itu pokoknya doa saya yang belum tercapai belum dikabulkan sama Allah, yaitu saya pengen bisa pulang sebelum 2 tahun gitu. Ya mudah-mudahan doa dari Mbak Mel, mudah-mudahan saya bisa cepat cepat bisa pulang dan dapat modal untuk buka usaha di Indo gitu. Ya seperti itu Mbak, cerita saya. Ya maaf ini banyak apa ya, banyak eh, sedihnya, banyak terharunya seperti itu. Makasih Mbak. Nah itu dia audio dari Ibu Sumini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman. Jangan pernah berhenti sholawat, ayo kita sholawat, kita doain sama-sama ya supaya Ibu Sumini bisa menggapai hajatnya yang lain, yaitu salah satunya pengen cepat pulang ke Indonesia, kumpul sama keluarga, punya usaha sendiri, jadi nggak kerja sama orang lagi. Amin ya robbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.